skala ya, vektor dikalikan skala. Ini judulnya aja ya, soal ini apa ya? Cuma cuplikan dari operasi vektor. Nah, operasi vektor yang sebenarnya nanti akan dipelajari di bab selanjutnya ya. Ini vektor kali skala itu cuma saya pengen ngasih tahu aja kalau vektor itu juga bisa dikali dengan skalar. Maksudnya gimana? Kayak kemarin ada vektor C, ini kan vektor C ya. Terus vektor C kan 2i ditambah 3j. Nah, yang angka-angka skalar itu gimana? Angka-angka skalar itu ya 2 cm misal atau 3 atau 4 itu angka-angka skalar ya yang nggak ada arahnya IJ kayak gini. Ya, itu namanya angka skalar. Nah, kalau dikalikan angka skalar berarti tinggal dikalikan aja. Berarti kalau misalnya vektor C itu 2i plus 3j, kok di sini tuh samping sini ya. Berarti kalau misalnya dua vektornya dikalikan 2 itu nanti vektor C-nya dikalikan 2 ya tinggal dikalikan 2 gitu ya. 2i plus 3j. Nah, nanti ini tinggal dikali. 2 kalikan 2i, 4i caping. Terus 2 kalikan 3j, 6j caping. Itu sama aja. Kalikan setengah juga sama. Dikalikan min, misalnya vektor C itu nilainya min. Nah, udah misalnya min 1, 2i plus 3j ya. Ini berarti nanti min 2i plus kok plus tadinya min 3j. Gambarnya dari bedanya 2 dikalikan 2 dari C dikalikan 2 dari C dikalikan min itu kemarin bedanya ada di grafiknya ya. Masih ingat kan grafik yang kemarin? Masih ingat gak? Masih. Masih ya. Nanti dibuka lagi datanya yang vektor dikalikan skalar itu. Misalnya ada, ini kan 2i dikalikan 3j. Berarti kan ini nilai ya. Nah, ini nilai dari vektornya itu. Kalau ini berarti cx, ini berarti cy-nya. Cx berarti ini 2, ini 3-nya di sini. Misal. Nah, berarti di sini vektornya. Kalau misalnya dikalikan 2 jadi 4 sama 6 berarti 4 ini itu Cx, terus ini Cy. Berarti nanti di sini. Nanti biasanya tuh 2 kalinya ini. Kalau rapi gambarnya ini nanti 2 kalinya ini. Itu kalau 2 kali C. Kalau setengahnya berarti nanti setengah di sini. Kalau min kemarin berarti kalau min ke sini ke bawah sini ya. Vektornya ada di bawah sini. Itu yang min ini kemarin toh. Coba sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Memproyeksi vektor. Mana ya busnya? Di tengah-tengah proyeksi vektor. Proyeksi vektor. Ada 2 nanti ya. Yang pertama itu kita menentukan komponen vektor. Nah, tapi ini udah diketahui jika diketahui besar dan arahnya. Ya, jika diketahui besar dan arahnya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak, guys? Halo, halo, halo. Kelihatan nggak tulisannya?
Kelihatan. Kelihatan. Ini nggak pada ngantuk toh, masih pagi loh. Nah, misal ya, misal ada sebuah vektor dua dimensi. Ada sebuah vektor dua dimensi. Kita menentukan komponen vektor yang tadi itu ya, yang A, X, Y, B, Y, Z. Nah, kita menentukan itu, tapi ketika diketahui besar dan arahnya. Berarti misal ada vektor dua dimensi, vektor A misalnya ya, vektor A. Dia itu udah diketahui besarnya. Besar A, berarti nulisnya pakai tanda mutlak ya. Dan diketahui arahnya. Misal arahnya itu diketahui sudutnya. Nah, diketahui arahnya melalui sudut. Ini. Berapa? Berarti tentukan ini ya, misal tentukan komponen vektornya. Tentukan komponen vektornya. Oke, kita gambar dulu. Pokoknya kalau vektor itu serba menggambar. Gambarin. Nih. Ada vektor dua dimensi. Oke, gambar dua dimensi. Dua dimensi ya. Vektornya A. Ini garis X-nya, ini garis Y. Oke, terus kita gambar lagi vektor A-nya. Vektor A. Vektor A ini memiliki besaran A. Oke, besarannya berarti di sini ya. Besaran itu nilai ininya loh. Nilai A-nya ini, besarnya ini, misalnya mungkin isinya nanti 2 cm, 3 cm. Nah, itu lambangnya dituliskan dia memiliki suatu besar atau panjang. Itu A mutlak nih. Besaran vektornya A. Dan dia memiliki sudut ini. Lambangnya dengan theta ya. Berarti kita tulis di sini. Misal di sini sudutnya. Nih. Nah, tentukan komponen vektornya. Oke, dari sini kan kelihatan ya kalau A itu dua dimensi. Berarti dia mengandung vektor AX dan vektor A AY. Oke, berdasarkan materi kita kemarin, saya kok nggak lurus ini. Berdasarkan materi kita kemarin, itu kalau komponen vektor A dua dimensi kayak gini bisa dituliskan vektor A itu berarti mengandung komponen AX I cap ditambah AY J caping. Oke, ini secara umumnya. Tapi karena ini diketahui besar dan sudutnya, berarti kita harus tahu isi dari AX itu apa, isi dari AY itu apa, kayak gitu. Oke, nah caranya gimana? Gampang banget. Kalau kita udah tahu trigonometri kemarin, gampang nih. Udah tahu, kelihatan tuh sudut di sini. Kalau ini sudutnya di sini, berarti sisi ini namanya apa? Sisi apa yang di sini? Depan. Oke, depan. Nah, ini namanya sisi apa? Samping. Samping. Berarti ini A-nya miring ya? Jelas miring ya? Oke. Nah, kalau kita pengen tahu AX-nya gimana? Oh, AX mana? Oh, AX itu di sini AX. Seret, oh ini AX. Berarti dia yang ada hubungannya sama samping. Sisi apa yang ada hubungannya sama samping-samping? Sisi apa? Trigonometri apa yang ada sudut, ada sisi kan? Nah, berarti tinggal pakai trigonometri. Nah, trigonometri apa yang ada hubungannya dengan samping? Ayo. Apa yang ada hubungannya sama samping? Cos ya? Kosin. Sin apa cos? Kos. Kos. Kan sin kostan. Sin kostan. Ngapalinya sin kostan. Cara paling gampangnya kan tinggal ini ya. Urutannya tuh sin kostan. Kalian hafalin ini aja nih. Desa. Nih toh. Sin sama cos sama-sama bermiring. Sama-sama bermiring.
Nah, tinggal mana yang depan, mana yang samping. Kalau kalian hafal desa, berarti tinggal ini yang depan, ini yang samping. Nah, pan itu tinggal menyesuaikan, berarti tinggal sin dibagi cos, atau desa juga ini depan terus samping. Iya, paling desa dan urutannya tuh sin, cos, tan, desa. Berarti miring-miring depan sama samping. Gitu. Kalau saya ambilnya kayak gini, hafalinnya kayak gini. Nah, terserah kalian hafalinnya gimana. Ya, tak hapus deh. Apa ya? Terus berarti kalau kita mau nyari AX, oh, yang ada hubungan sama samping-samping tadi apa di sini ya? Cos ya, yang ada hubungan sama samping ya, samping per miring. Berarti sini cos theta sama dengan samping per miring. Ini ya, miringnya. Berarti sampingnya apa ini? AX ya, yang dicari ya. AX, sampingnya tuh AX. Per miringnya apa? Besarnya si A. Oke. Nih. Nah, berarti kalau kita mau nyari AX, berarti tinggal dipindah ruaskan AX. Pindah ruas. Soal ini ya. AX sama dengan, ini pindah ruas ke sini. Besar A kalikan cos theta. Gampang ya? Atau AX, sini ya, sini kok ya. Ini AX sama dengan, ini ya, besar A dikalikan cos theta. Ini. Oh, satu ketemu AX-nya. Nah, sekarang ini AX-nya udah ketemu. Udah ketemu. Nah, tinggal nyari AY-nya. AY-nya apa AY? AY itu mana ini ya? Nah, yang ada hubungannya sama depan apa? Yang ada hubungannya sama depan? Trigonometri yang hubungannya sama depan apa? Ini ya. Sini ya. Oke, berarti sin theta depan per miring. Depannya berarti apa ini? AY per miringnya apa? Besar A. Nah, toh. Berarti bisa dituliskan AY sama dengan besar A dikalikan sin theta. Udah, temu. Tuh, temu. Gampang kan? Gampang ya. Tinggal kalian kalau udah hafal trigonometri, udah tinggal dibolak-balik nanti ketemu sendiri. Gak usah dihafalin. Asal kalian paham konsepnya, nanti juga hafal sendiri. Paham ya? Nah, sekarang coba kalau saya pindah sudutnya. Ini kan kita di sini. Kalau misal saya pindah ke sini, apa ya? Tak kasih lambang alfa ya. Ini kan dari kita sekarang alfa. Saya tak kasih pindah ke sini sudutnya ya. Berarti ini sudutnya, berarti yang sisi depannya sini ya. Ini sisi depan di sini, berarti ini sisi depan jadi di sini. Ini ya, sisi depannya alfa di sini. Terus ini miring, berarti ini jadi sisi sampingnya alfa ya. Yang A ini jadi sisi samping alfa. Oke, kalau misalnya kita fokus yang ini. Yang ini. Terus yang terus dulu. Enggak bingung. Oke. Oke, sekarang kalau sudutnya saya pindah ke sini. AX-nya gimana? Ada yang mau nyoba-nyoba nggak? Ini ya, sekarang yang tak kasih merah aja kok. Sekarang ini, sretnya. Nek tak pindah di sini sudutnya, berarti AX-nya gimana? AX mana? AX, berarti AX mana AX? AX kan di sini ya berarti ya. Ini AX, ini AX, berarti ini sama dengan ini ya AX-nya ya. Ini ya. Sini ya.
Set ini AX ya. Nih AX, ini AX. Berarti kalau tak pindah di sini, nanti AX-nya itu berarti gantian. Yang ada hubungannya sama depan apa tadi? Sin. Berarti AX-nya itu nanti sin theta. Karena kalau ketika di alfa sini nanti AX-nya pindah ke sini, berarti yang ada hubungannya dengan depan. Di sini theta ya kan? Depan per miring. Depannya apa di sini? AX toh. Berarti AX-nya itu depan per miringnya. Nah, ini AX-nya. Paham ya? Kok diulang-ulang gini paham ya sudutnya ya? Yang penting AX-nya mana? AX-nya ini. Yang hubungannya sama ada depannya, berarti depan pakainya sin. Nah, sin theta. AY-nya juga sama AY-nya. AY. AY di mana AY? AY di sini. Ini AY nih. Ini AY nih AY. AY ada hubungannya sama yang samping-samping ini. Berarti kalau ke samping nanti pakainya cos theta. Oh, nih AY-nya di sini. Cos theta itu apa? Samping per miring. Samping berarti AY per miringnya apa? Besar A. Oke. Ini kalau dibolak-balik juga sama ya. Nih, nanti berarti jadinya ini AX sama dengan diwalik. AX sama dengan ditukar ruas besar A sin TA. Terus AY sama dengan, kelihatan kan? AY sama dengan besar A kalikan cos theta. Paham ya? Kalau sudutnya dibolak-balik ini paham ya? Gak usah dihafalin. Oke? Yang penting kalian paham konsepnya. Oh, berarti kalau sudutnya di sini, kalian amati di mana AX-nya. Oh, AX-nya yang ini. Yang mendatar kan AX tuh, yang mendatar gini. Berarti ini di mana letaknya? Oh, di depan sudut. Berarti hubungannya sama sin langsung. Yang A-nya gimana? A-nya kalau sudutnya di sini, berarti A-nya ini di samping. Berarti yang hubungannya sama samping apa? Cos langsung. Oke? Nggak usah dihafalin. Kalau kalian paham, nanti kalau lihat gambar langsung bisa sendiri ya. Kalau dihafalin nanti pusing lah kayak gini dihafalin. Yang penting kan hafal trigonometri aja udah. Itu maka konsepnya. Nih, kalau kita paham dari sini ya, pokoknya kalau cos gini itu yang nempel sama garis. Ini ya, lihat ya AY. Oh, ini cos kan. Nah, ini yang nempel sama garis. Nih, nempel sama garis nih. Kalau diamati kayak gitu. Tadi yang cos ini juga yang AX kan, yang cos yang dapat yang AX berarti tadi yang sini toh. Hmm. Nih, kalau tadi sesuai yang kita cari rumusnya, kalau cos itu bisa kita amati cos itu yang nempel sama garis. Tadi yang pas di sudutnya di sini, cosnya dapat yang AX nih nempel di sini. Ketika sudutnya dipindah ke sini, ternyata cosnya itu dapat yang AY. Berarti cosnya yang nempel ke garis. Nanti kalau ada nempel-nempel ke garis itu berarti udah langsung pakai, oh itu pakai cos gitu. Kalau lupa, ya berarti ini. Kalian pahami aja ini rumusnya. Jangan dihafalin. Oke, kalau fisika dihafalin nanti kalian stres. Ya, paham ya? Nah, kalau paham, kita coba ke pelatihan soalnya. Oke. Latihan soalnya. Mana ya? Sini ya. Nih, diketahui misal. Diketahui. Apa tadi yang lebih besar sama arah? Diketahui suatu vektor B. Satu vektor B itu dua dimensi juga. Dia memiliki besarnya misalnya apa ya? 12 vektor satuan 12 satuan gitu, satuan panjang. Entah itu meter, entah apa yang penting dia itu 12. Terus ternyata dia juga memiliki sudut. Sudutnya itu misalnya 37 derajat. Nah, ini. Oke, berapakah komponen vektornya?
Kita gambar lagi ya. Dia 2 dimensi. Gampang nggak 2 dimensi? Set. Coret deh. Nih, nih. Terus ini vektor B. Vektor B. Y, ini X. Vektor B itu memiliki besar 12. Berarti ini 12. Terus memiliki sudutnya 37 derajat. Oke. Berarti kalau sudutnya di sini, kita tarik garis ke sini, di sini berarti BX, di sini berarti BY. Berarti komponennya gimana? Sudutnya di sini berarti nentuin, oh berarti yang nempel di garis tadi apa dapatnya cos ya? Cos itu nanti ke AX, BX-nya berarti ya. Berarti BX-nya, nah tadi kan berarti komponen vektor B itu kan berarti BX I caping ditambah BY C caping. Nah, kita nyari isi dari BX dan BY ini. Diketahui sudut dan besarnya. Oke, sekarang kita BX-nya. BX di sini. Sudut di sini. Nah, berarti ini namanya sisi samping. Ini depan, ini miringnya. Oke, samping berarti hubungannya sama cos, atau kalau pengen gampang, pokoknya yang nempel sama garis itu pasti dia dapatnya cos. Nih. Nah, ini nempel sama garis ini kan. Nih, ini dapatnya cos. Nih. Berarti nanti ini sama dengan apa tadi? Besar B. Karena nempel sama garis. Oh, ini cos theta. Berarti cos theta. Besar B-nya berapa? 12. Cosnya berapa? Cos 37 derajat. Oke. 12. Cos 37 derajat berapa? Cos 37 derajat kemarin berapa? Ada yang masih ingat? 4/5. 4/5. Oke, 4/5 atau 0,8 ya. 0,8 boleh ya? Sama kan? 4/5. Ini 8/10 toh? 0,8 toh? Nah, berarti 12 kalikan 0,8, 9,6. Nah, kan? Terus berarti BY-nya, BY kalau ini udah cos, berarti auto BY-nya itu pasti sin. Sin theta. Tergantung sudutnya sih. Tapi kalau ini udah kelihatan ya. Pokoknya kalau BY kan BY sini. Berarti ada hubungannya sama depan. Depan per miring. Oke, berarti dia sin. Nah, berarti B-nya besarnya 12, sin theta-nya sin 37 derajat. Yang tahu sin 37 derajat berapa? 3/5. Ya, 0,6 ya, ada disinalkan ya. Berarti sama dengan, kelihatan nggak sih? Kayak bawah. Sama dengan dia tuh 7,6. Kelihatan nggak di bawah? Ini. Bukan 7,6. 7,6. Nah, nanti berarti nulisnya, aduh, nggak rapi deh. Oke, udah ketahuan nih. BX-nya 9,6, B-nya 7,6. Tinggal dimasukkan ke sini. Nih, berarti vektor komponen dari vektor B adalah, Kok nerantut Bu? yang lain dantut nggak? Enggak. Nggak, berarti punya Andika tuh sinyalnya. Nah, ini tinggal dimasukin ya. Udah ketemu BX-nya, BX-nya udah ketemu 9,6. Masukin 9,6 I caping ditambah B-nya berapa tadi B-nya?
Ketemu 7,6. 7,6 caping. Itu. Oke, paham nggak? Berarti ini tadi hasil dari sini, dari penghitungan ini, AX ini nanti dimasukkan ke sini. Ini kalau ditulis ya, kalau maksud ditulis manual gini. Ini kalau masih rumus ya. Ini nanti berarti A cos theta I caping ditambah A sin theta C caping. Ini kalau masih rumus. Dan kalau udah dimasukin besarannya kayak gini. 9,6, 7,6. Jadi dalam komponen itu AX sama AY itu memiliki sebuah nilai. Nah, nilainya itu nanti tergantung seperti apa. Jadi nggak sekedar AX doang, AY doang itu enggak ya, ada nilainya di dalamnya. Oke, paham? 10 menit lagi nih. Bisa masih banyak. Masih ada. Nah, ini satu lagi ya, satu materi lagi ya. Ini gampang juga kok. Yang ini paham ya, semoga ya. Mau difoto dulu nggak? Di screenshot. Saya nggak bisa moto, HP-nya buat kamera. Ada yang mau screenshot dulu? Buat belajar kalian nih. Gimana sih? Nah, nih ada yang screenshot nih. Kalau enggak nanti tak kirimin link ininya, link rekamannya. Oke. Hapus ya. Nah, sekarang kita mesti ke proyeksi vektor, tapi kebalikannya. Habis ini kalian pelajaran apa? Guys, Ekonomi. ekonomi biasanya ada ini enggak? Ada limitnya enggak? Enggak. Enggak. Berarti kalau saya kelebihan jam enggak apa ya? Biasanya suruh ngapain ekonomi? Suruh tugas. Ada tugas, Ya. Mbak. Ada tugas. Tugasnya minggu lalu. Oke, yang sini udah paham belum? Udah paham yo, caranya yo. Yang penting kalian paham trigonometri wis. Wis kuwi. Angger paham trigonometri, nanti udahlah tinggal tentuin aja. BX-nya berapa? Oh, BX-nya berarti dia berada di samping, ya tinggal samping miring dibolak-balik ketemu BX. Ketemu BY ngono kuwi yo. Gampang toh? Sepele lek ini gampang. Gampang insyaallah gampang. Insyaallah bisa. Nanti sambil latihan soal yo. Ya, karena waktunya tuh dikit banget cuma 2 jam pelajaran, cuma 1 jam kok Nah, sekarang masuk, tadi masih sama ya. Tadi kan, mana tadi sebetulnya? Kalau tadi itu kita menentukan komponen, diketahui besar sama arah sudutnya toh. Nah, sekarang diwalik, kita menentukan besarnya dan arahnya jika diketahui komponennya. Oke, sekarang yang kedua ini kita menentukan besarnya vektor. Ini ya, kita lambangin gini ya, besarnya vektor, menentukan besar vektor dan arah, tak lambangin sudut gini. Jika diketahui komponennya, nah diwalik mau golek komponen terus diketahui besar karo sudutnya, saiki menentukan besar sama arahnya jika diketahui komponennya. Komponen vektornya.
komponen sudut. Komponen vektor ini juga gampang, insya Allah. Nah, oke. Tadi Risma udah bisa masuk belum tadi Risma? Udah ya. Nih, misal nih. Tadi sekarang diketahui komponen vektornya. Misal ada komponen vektor C. Komponen vektor C itu 2i. Ini udah dalam bentuk ini ya. 2i sama misalnya plus 2 akar 3c. Nah, akar-akaran Mbak apa? Gampang akar-akaran gitu. Nah, misal diketahui vektor C itu komponennya ada 2i samping plus 2 akar 3c. Nah, ditanya berapakah besar vektornya sama arah sudutnya. Tinggal di garis. Biasa kita gambar dulu biar bisa menentukan. Kalau di gambar itu maksudnya biar kalian ada imajinasi ya, nggak sekedar mengandalkan hafalan angka, tapi kalian juga paham gimana gambarannya, jadi kalian bisa berimajinasi. Oke, jadi kalau fisika tuh enaknya fisika tuh ya nggak cuma ngafal angka, tapi kalian tuh paham angka segini tuh hitung apa, angka segini tuh gimana bentuknya, gitu tuh kalian paham, ada imajinasinya. Dulu saya masuk fisika karena suka berimajinasi. Kalau matematika kan bingung ya mengimajinasiin apa ya. Soalnya angka semua, tapi kalau fisika kalian bisa melogikakan sebuah angka. Asik. Ya. Nih, misalnya ditanya berapa besar C-nya, sudut besar C-nya berapa sama sudutnya berapa. Oke, 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 oke. Nah, berarti vektor C di sini toh. Vektor C di sini. Berarti kita nanyain ininya toh, si ini toh. Kita tanya ininya. Nah, ini tuh nggak diketahui nih C-nya ini. Besarnya tuh diketahui. Oke. Dari komponen ini kita tahu kalau yang satuannya I itu pasti ini CX-nya. Kalau yang satuannya C berarti ini CY-nya toh. Nah, ini tadi X. Ini Y. Oke. Jadi CX di sini. CX di sini dia memiliki panjangnya dua satuan panjang. Terus C-nya di sini dia memiliki 2/2 akar 3 satuan panjang. Gini, nah tinggal nyari C-nya gimana? Ada yang udah ada gambaran, nyari C-nya gimana? Kalau ada segitiga siku-siku kayak gini, ada sisi-sisi ininya, nyari C-nya pakai Pitagoras. Jadi nyari panjang ininya, panjang C itu bisa bermacam cara ada. Kalau segitiga otomatis pakai Pitagoras. Kalau tadi kan kemarin kalian itu ajaran genjang itu nggak pakai Pitagoras ya ketemu karena segitiganya sama kaki gitu ya. Jadi besar ini itu sebenarnya yang menyesuaikan bentuknya. Kebetulan karena vektor ini hubungannya sama segitiga, jadi biasanya pakai Pitagoras. Gampang nih. Besar C, vektor C besarnya, kalau sisi miring nyarinya berarti dijumlahkan semua yo. Seret, berarti ini CX kuadrat, CX kuadrat ditambah sisi ini alasnya ditambah ini ya, sisi tegaknya. Di tegaknya sini berapa ini? Ini ya, sama ya, C-nya ini sini. Nanti sama dengan CY ya. CY kuadrat. Oke, berarti tinggal sama dengan CX-nya berarti 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat, tak tulis 2 kuadrat dulu yuk. Ditambah 2 akar 3 kuadrat. 2 akar 3 kuadrat. Ini. Sampai bawah kelihatan nggak? Sini. Set, set. 2 kali 2 berapa? 4. Oke. 2 akar 3 kali 2 akar 3 berapa? 2 akar 3 kali 2 akar 3 berapa yuk?
Tuh, 2 kali 2, 4. Akar 3, kalau kali akar 3 sama dengan, kalau akar yang sama dikalikan akar yang sama, nanti sama dengan ini ya, isinya akar ya. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kelihatan toh? Ya kan? Nah, udah tinggal sini, tak kesiniin. Besar C sama dengan akar dari 4 ditambah 4 kali 3, 12. Oke. Besar C sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 berapa? Akar dari 16 sama dengan, oke, 4. Cip, Andina. Oke, berarti besarnya C ini berapa? Besarnya C ini 4. Gampang kok. Ini 4. Kamu nyari besarnya pakai Pitagoras. Kalau misalnya intan 3 dimensi juga sama ya. Nyari besar vektornya, vektor itu biasanya miring-miring. Jadi nanti resultannya atau ini besarnya itu tinggal cx kuadrat tambah c kuadrat tambah cz kuadrat gitu. Sama aja. Ini kebetulan contohnya 3 dimensi. Contohnya 2 dimensi. Nah, sekarang nyari sudutnya nih. Sudutnya tak taruh mana ya? Sudutnya taruh sini aja ya. Sini, sudutnya sini, Tita. Berarti pakai apa nyarinya? Terserah kalian pakai apa. Yang penting tak tulis sudutnya di sini. Berarti tinggal sini diisi depan. Oh, berarti nek sini depan. Berarti sininya samping. Sini samping yo. Sini samping. Nyarinya pakai apa? Terserah. Yang penting kalau kalian udah lihat ada sudut, ada segitiga, udah pas hubungannya sama trigonometri. Pakai sin, theta atau cos terserah. Sak penake nang opo. Oke, pertama gue sin sih misal. Pakai sin dulu Mbak. Oke, sin dulu. Rumusin apa tadi rumusin? Rumusnya sin apa? Depan per miring. Oke. Kasih Andin depan per miring. Depannya berapa nih depan? Ini depan ya, kali depannya yang ini ya, sisi C ya. Depan per miring. Oke, depannya berarti sisi ini ke depan ya, berarti sama kayak ini, 2 akar 3. Terus miringnya C. Besar C berarti C-nya berapa tadi? 4 ya. Tinggal coret, seret, seret. Oh, setengah akar 3. Sin setengah akar 3 berapa? 60 derajat. 60. Oke, 60 derajat. Ketemu tau wis. 60 derajat. Nah, coba gue cos lagi. Apakah sama hasilnya? Oke, cos apa rumusnya? Cos rumusnya apa? Sin cos tan B. Samping per miring. Samping per miring. Ya, samping per miring. Oke, sampingnya mana? Sampingnya sini. Oh, yang CX. Berarti 2. Per miringnya CO4. Berarti di setengah. Cos setengah berapa? 60 derajat. Nah, 60 derajat juga. Oke. Terus sekarang pakai tan. Coba pakai tan. Tan itu apa, tan? Desa. Depan per samping. Oh, depan per samping. Depan per samping. Depannya tadi 2 akar 3. Sampingnya tadi berapa? 2. Coret-coret. Oke, tan akar 3 berapa? Tan akar 3 berapa? 60 derajat. Nah, makasih Salsa. 60 derajat juga. Sama aja toh? Berarti boleh pakai sin, pakai cos, boleh pakai tan, boleh. Kalau kalian misal nih, ditanyainnya cuma sudutnya doang. Sudutnya kalau misalnya diketahui C2I plus 2 akar 3C. Sudutnya berapa? Tanya sudutnya doang. Males anak nyari iki sik, nyari miring sik suwi. Berarti langsung gue tan wae. Tan kan gampang. Langsung
ketahui CX-nya sama C-nya, masukin langsung 2 akar 3/2, wes langsung masuk. Nah, toh, kalau misalnya kalian mau nyari isi miringnya dulu juga nggak apa-apa, cari kayak gini dulu Pitagorasnya, masukin sini. Oke. Kalau males ya tetanya langsung aja pakai yang tan, karena tan itu kan udah ketemu semua, sampingnya udah ada, depannya udah ada, langsung masukin gitu ya. Gampang toh reaksi vektor. Tadi yang pertama itu kita menentukan apa ya komponennya tapi diketahui besarannya. Sama atau konsepnya intinya kita paham trigonometrinya tok wis kayak itu mau. Saiki kalau kita misalnya wis diketahui komponen vektornya, oh goleki besar vektornya sama sudutnya. Oh gampang kalau besar vektor ini garis ya berarti pakai Pitagoras. Oh, nah sudutnya piye sudutnya udah pasti ada segitiga, ada sudut, udah pasti pakai trigonometri. Wes ngono kuwi tok. Tuh. Ya Allah wis jam 9:30. Sampai sini paham ya? Paham ya, insya Allah paham, insya Allah. Jangan sampai nggak paham. Kalau paham nanti sekali sambil nanti tak kasih soal latihan biar kalian sambil belajar.